dalam rangka mengikuti acara takziah sehubungan dengan telah berpulangnya rahmatullah Bapak Haji Muhammad Husni Jibril PSD, Bupati Sumbawa periode 2016-2021. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah yang saya muliakan, saya ingin mengulangi sedikit apa yang saya sampaikan di pemakaman almarhum, bahwa salah satu tanda husnul khotimah adalah dimudahkannya sakaratul maut, dan itulah doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami menghadapi sakaratul maut. Alhamdulillah, almarhum diberikan oleh Allah kemudahan sakaratul maut. Beliau menghembuskan nafas terakhir di apa ini? Di pundak ya, di pundak Ibu Husni, dan tanpa diketahui ternyata beliau sudah menghembuskan nafas terakhir di atas mobil ketika mobilnya sampai di bandara. Ketika putra beliau turun dari mobil mengambil alat untuk barang, untuk dorong barang itu, almarhum dan ibu masih di dalam mobil, dan ketika itulah beliau dipanggil. Allah menghembuskan nafas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita berharap ini salah satu tanda husnul khotimah. Amin. Tanda lain, mudah-mudahan jumlah musalli, jumlah jamaah yang ikut mensolati beliau sholat jenazah lebih dari 40. Salah satu hadis mengatakan bila 40 orang yang mensolati jenazah, maka Allah mengampuninya dosa-dosanya. Saya tidak bisa menghitung, tapi masjid besar Utan itu entah berapa soft, itu 5-6 soft full. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, kita belum tentu bisa seperti beliau. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan kemudahan sakaratul maut. Belum tahu kita apakah akan dikabulkan atau tidak. Kita belum tahu. Kita juga belum tahu akhir dari hidup kita. Kita belum tahu. Untuk beliau Rasulullah bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad ablaw ila ma qaddam. Jangan sekali-kali kalian ungkit-ungkit keburukan orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka sudah melaksanakan apa yang mereka laksanakan. Sementara kamu belum tentu bisa seperti itu. Kita belum tahu. Beliau sudah menjalankan kehidupan ini, dan sekarang ini kita merasa kehilangan. Sebagai bupati, paling tidak orang bisa berkata ada kalampaimah dirinya yang akan dikenang sebagai jasa beliau
sebagai legasi yang beliau tinggalkan untuk kemanusiaan, sehingga kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi artinya sebuah pengakuan kita bahwa kita ini milik Allah. Kita ini milik bahwa kita tidak inna lillahi sendiri, tapi kita ini milik Allah. Hanya Allah yang berkuasa atas diri kita. Tidak ada yang boleh mempengaruhi kita, yang mengatur kita, dan tidak ada orang yang harus kita taati selain Allah. Tidak ada. Tidak ada. Sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, kita mendengar apa yang disebut dengan westernisasi, globalisasi, westernisasi. Satu kata globalisasi itu artinya westernisasi, itu artinya amerikanisasi, itu artinya hegemoni barat yang sudah luar biasa masuk ke tempat kita, kemana-mana, seluruh dunia. Amerika sejak menang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan memenangkan Perang Dingin dengan Uni Soviet, itu mereka merasa semakin bigdaya, sehingga disebut sebagai the new empire, sebuah kekaisaran baru di muka bumi ini. Dia ingin menguasai kita. Terjadi penetrasi budaya yang luar biasa, hegemoni yang luar biasa, penguasaan yang luar biasa, penguasaan barat yang luar biasa. Ini yang diingatkan kita oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathal nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyah wa la gharbiyah. Allah cahaya langit dan bumi. Ibnu Abbas mengatakan nur di situ adalah hadi. Hadi artinya pemberi hidayah. Jadi Allah memberikan hidayah langit dan bumi, dan hidayahnya itu menjadi sebuah cahaya yang menerangi timur dan barat. Sumbernya itu minyak yang bukan dari timur dan bukan dari barat. Timur dan barat dan timur itu bukan letak geografis, pandangan hidup manusia saat ini melihat kehidupan ini, itulah barat dan timur. Dan Islam mengatakan zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah. Islam itu bukan timur, bukan barat. Jadi Islam itu meliputi timur dan meliputi barat. Kita punya jati diri kita sendiri sebagai muslim, tidak harus terhegemoni dengan budaya barat, tidak mau terintervensi oleh budaya barat, dan juga tidak mau kita berada dikungkungi oleh budaya timur. Budaya kita Islam. Nah, inilah arti dari innalillahi itu. Innalillahi artinya kita hanya taat kepada pemilik kita ini. Siapa pemilik kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikuasai oleh pemilik kita ini. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sampaikan mungkin ya sekilas seperti ini, karena tampak terasa kita ini sudah mulai terhegemoni oleh barat. Luar biasa, barat sudah masuk ke otak kita. Westernisasi barat itu, amerikanisasi itu sekarang ini identik dengan liberalisasi.
Liberalisasi itu adalah pikiran-pikiran bebas, sehingga ada di Indonesia yang disebut dengan jaringan Islam liberal. Ini sungguh tidak masuk akal. Islam itu artinya penyerahan diri kita kepada Allah, submission, taslim, penyerahan total kepada Allah. Kita hanya terikat dengan Allah, kita terikat pada aturan-aturan Allah. Sementara liberal artinya bebasnya manusia melakukan apa saja. Jadi tidak mungkin Islam itu disandingkan dengan liberal, tidak mungkin. Dari katanya saja sudah beda. Apa itu liberalisasi? Paham liberalisasi itu paham yang hanya melihat konteks, tidak mau peduli dengan teks. Jadi kalau paham liberalisasi ini masuk, maka umat Islam tidak lagi memperdulikan teks, dia hanya melihat konteks. Teks Al-Quran dia lihat, tapi konteksnya apa? Contohnya, kenapa LGBT itu dibolehkan di dunia barat? LGBT itu apa? Lesbian, gay, pokoknya itulah yang homo ya, homo sama lesbian. Kenapa dibolehkan? Karena mereka bertanya, untuk apakah perkawinan? Jawabannya, perkawinan untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Jadi konteks dari perkawinan itu adalah kesenangan dan kebahagiaan. Kalau ada orang LGBT, laki kawin dengan laki, perempuan kawin dengan perempuan, dan dia mencapai kesenangan dan kebahagiaan, maka dia harus disahkan, harus dibolehkan. Inilah paham liberalisme. Nah, liberalisasi ini masuk lewat globalisasi dan westernisasi, kemudian masuk ke dalam umat seperti kita ini. Inna lillahi artinya kita hanya memegang teguh apa yang datang dari Allah, karena Allah yang paling tahu tentang kita, yang paling tahu tentang ciptaannya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un, surat As-Sajdah. Dan kami akan menguji, mengazab mereka dengan azab yang sangat ringan, bukan yang berat, agar mereka mau kembali. Ini ringan, ringan, nggak berat, ini ringan. Tapi maksudnya apa kita dikasih ini? Agar mereka mau kembali. Ini peringatan dari Tuhan. Kenapa Tuhan kasih kita peringatan? Karena yang paling tahu tentang diri kita itu Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Ini bikin bunyi ya. Oh, coba saya mati. Hidupkan baru dia bunyi. Kalau tidak dihidupkan dia mati. Kita hidup ini tidak hidup sendiri. Ada yang hidupkan kita. Siapa yang hidupkan kita? Allah. Siapa yang beri kita kehidupan? Allah. Siapa yang beri kita umur? Allah. Siapa yang beri kita makan? Allah. Kok taatnya tidak kepada Allah? Maka diberi peringatan, dijawer sedikit sama Tuhan. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Aku akan coba manusia itu dengan azab yang kecil, belum yang besar. Mudah-mudahan dengan azab yang kecil itu mereka mau kembali kepada Allah, mau kembali kepada Allah yang menciptakan, yang paling tahu tentang kita itu Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kenapa peringatan ini diturunkan Allah? Karena manusia sudah percaya, sangat percaya pada kemampuan dirinya, sehingga muncullah apa yang disebut dengan liberalisme. Sangat bangga dengan kemampuan teknologi dan sains. Tapi apa buktinya? Sudah setahun lebih ini COVID belum bisa diatasi oleh dunia. Dan negara mana yang paling banyak korbannya? Negara yang paling maju di dunia, Amerika Serikat. Supaya manusia terbuka matanya.
Diingatkan kita oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 36. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Hei manusia, di atas orang yang paling berilmu ada yang lebih berilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ujung-ujung? Karena Allah sudah berfirman. Coba, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kata Allah, aku mampu nanti di kiamat, hari kiamat, aku kumpulkan, aku hidupkan kembali manusia itu seperti rumput. Rumput ini kalau musim kering hitam, Bu, ya, mati ya. Begitu musim hujan dia tumbuh lagi. Itu manusia pada hari kiamat. Pada hari kiamat manusia dibangkitkan. Ayat sabul insan allan yajma'ahirama. Apakah manusia berpikir akan bertukar-tukar? Enggak. Kenapa tidak tertukar-tukar? Karena ada yang disebut sidik jari. Sidik jari, Pak. Sidik jari ini, manusia di dunia sekarang jumlahnya 7,5 miliar, tidak ada satupun yang sama sidik jari. Kenapa bisa begitu? Karena Allah. Karena itu ketika dibangkitkan hari kiamat tidak tertukar. Karena nanti di hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Tidak tertukar-tukar manusia itu sesuai dengan sidik jarinya masing-masing. Subhanallah, subhanallah. Percaya nggak Pak kalau kita ini milik Allah? Bu, percaya nggak? Inna lillah. Kita ini milik Allah, hanya Allah yang tahu. Kita sudah disuruh puasa lama ya. Dari dulu ada puasa Ramadan, puasa sunat, puasa segala macam, sampai Rasulullah bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah agar kalian sehat. Tahu Bu, hadis itu baru dibuktikan kebenarannya tahun 2016 oleh seorang profesor dari Tokyo Institute, namanya Profesor Yoshihiro Osumi. Dia mendapat hadiah Nobel tahun 2016. Kenapa dia dapat hadiah Nobel? Karena dia menemukan dalam penelitiannya padahal puasa itu bikin orang sehat. 400 tahun 30-an ya, 30-an tahun yang lalu. Kenapa Nabi tahu? Nabi itu bukan dokter. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap dari dirinya. Apa yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu, ilham yang diberikan Allah kepadanya. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu tentang diri kita, ciptaannya. Inna lillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wa inna ilaihi raji'un. Kita mau kemana? Mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Mau kemana kita ini? Ibu-ibu sekarang masih cantik-cantik, coba 20 tahun lagi sudah nggak kuat, berjalan nggak kuat, semua sudah berubah, kemudian mati. Nggak peduli dia punya harta, dia punya jabatan, dia punya pangkat, dia punya nama, dia punya ilmu, dia apa aja nggak peduli. Kemana dia pergi? Perginya menghadap Allah. Berapa lama kita di sini di dunia ini? Nggak lama. Ada saya sempat ini Bu, sempat termenung gitu. Suatu hari saya berdoa, ya Allah berikan saya umur panjang. Allahumma tawwil umri, ya Allah panjangkan umur hamba. Suatu hari saya ke rumah sakit. Begitu saya berhenti di rumah sakit, belum masuk ini, tahu-tahu ada mobil datang. Mobil datang berhenti di depan rumah sakit itu di Taliwang, Sipa. Kemudian ada seorang lelaki, dia membawa perempuan yang sudah tua di bawah punggung begini.
mau dibawa masuk ke dalam rumah sakit. Saya tanya, siapa itu Pak? Ibu saya. Berapa usianya? 100 tahun. Kalau bagi saya, dari 100 tahun. Mana Pak? Menjadi 100 umur. Nggak enak ternyata itu umur panjang itu. Karena itu Nabi umurnya cuma 63. Almarhum Pak Husni 65 umurnya. Umur yang bagus ini. Meninggal 63, 65 itu. Saya sudah 63, ini hampir 2 tahun lagi ini. Masya Allah. Padahal saya doanya itu Allah tawil umri. Ya Allah beri saya umur panjang. Begitu lihat ibu itu berhenti saya berdoa itu. Takut kalau dikabulkan gimana gitu. Ya Allah. Karena itu doanya apa? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah setiap detik dari umur hamba kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Dan ya Allah, apabila ajal hamba tiba, jadikanlah itu akhir dari segala keburukan dan segala malapetaka dalam hidup hamba. Jangan berlanjut ke akhirat keburukan-keburukan itu doanya. Takut akhirnya berdoa Allah mutawil umurona itu. Ya Allah